sebagaimana kita ketahui kan peran APIP itu ada 3. Yang pertama, peran APIP itu menjamin pencapaian tujuan organisasi. Itu peran yang pertama. Artinya apa? Inspektorat Jenderal itu harus bisa memastikan bahwa yang namanya sasaran strategis dan strategi pencapaian itu harus sudah clear di situ. Gitu. Yang kedua, peran APIP itu adalah early warning system. Seberapa banyak sebenarnya atensi yang diberikan oleh APIP kepada satuan-satuan, kepada unit organisasi di dalam merespon terhadap kejadian-kejadian tertentu. Ketika merespon terhadap informasi-informasi tertentu. Dan di situ akan terlihat early warning systemnya berjalan atau tidak. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian auditor internal, Irjen, itu membangun yang namanya governance, risk and control di dalam satuan organisasi itu. Inilah yang nilai 3,8 nanti. Ini harus kita gabung dengan penilaian penetapan tujuan dan pencapaian tujuan SPP. Jadi kalau yang kemarin skornya di 3,8 itu yang menurut self assessment 3,8 itu baru ada di konteks struktur dan proses, Pak. Yang nanti akan kita coba hubungkan dengan bagaimana evaluasi tujuan sasaran strategis tadi di proses perencanaan, kemudian bisa kita kaitkan dengan pencapaian tujuan. Dan ini yang nanti akan kita lakukan secara serentak, nanti beberapa KL akan kita lakukan. Kita tahun ini tidak melakukan semua KL, kita hanya melakukan ke KL yang kami anggap komitmennya sudah bagus. Proses selama ini yang tadi dari level 3,8 gitu kan, saya melihat bahwa effort dari teman-teman di Kumham itu cukup bagus ya untuk ini. Saya pikir juga hampir jarang lah ya, toh yang itu kan sampai melibatkan semua Kakanwil ya. Ini kan sekarang kecenderungan kita, skor yang selama ini kita susun, yang kita hitung adalah unit di pusat, jarang sekali melibatkan daerah. Dan ini tentu sebuah hal yang tentu ini perlu kita pertimbangkan nanti sebagai ketika kita menetapkan Kumham mungkin menjadi salah satu yang akan kita nilai tahun ini di tahun 2021 gitu ya. Karena tahun ini dan nanti ke depan ada harapan Kepala BPKP begini ya. Beliau itu tidak mau lagi yang saya ceritakan tadi, Pak. Ketika ada skor Kementerian Lembaga 3, ternyata misalnya ada kasus kayak kemarin sampai menterinya juga bermasalah gitu, Pak. Gitu, Pak. Apalagi dan harusnya bukan hanya menteri, di level bawah pun nggak ada masalah gitu, Pak. Harusnya begitu gitu, Pak. Nah, ini yang harus bisa dijamin dengan SPP. Makanya beliau bilang kita ini harus tidak royal dengan angka gitu. Esensinya lupa gitu. Sehingga beliau mengatakan nggak perlu banyak-banyak kita ini, tapi yang betul-betul the best kita berikan penghargaan level 3 dan kita jamin kepada Bapak Presiden nih KL ini kami yakin ini. Jadi penyerahan penghargaan pun bila perlu dilakukan di istana, kata beliau begitu. Jadi nggak perlu harus ngejar target RPJMN. Kalau memang mampunya 10 ya 10. Biar 10 ini kemudian menjadi pionir untuk mendorong KL-KL lain untuk mau berbuat lebih baik. Kenapa? Framework penilaian SPP ini akan kita lakukan upaya redefinisi kembali dan inilah yang menjadi latar belakang kenapa kemarin surat yang disampaikan kepada kami juga masih kami belum tidak lanjuti karena sekarang proses sedang melakukan training of trainer untuk asesor ya, asesor di sebab bukan asesor di BPKP. Nanti lanjutnya nanti kita akan tidak lanjut ke KL ya. Nanti ke KL kita akan lakukan bagaimana nanti mengaitkan proses penilaian di struktur dan proses ini dikaitkan dengan penetapan tujuan dengan pencapaian tujuan SPP, Pak. Jadi saya pikir karena di Kumham sudah melakukan di bagian tengah ini di struktur proses dan kalau di penetapan tujuan kan nanti lebih banyak melihat dari sisi perencanaan kegiatan ya. Makanya nanti akan sekarang BPKP juga sedang melakukan semacam evaluasi ya, evaluasi proses perencanaan di kementerian ada yang 2 kemarin di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Jadi nanti mudah-mudahan nanti ini bisa di Kumham juga jalan sehingga ini semuanya proses akan mengacu kepada. Dan satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, harusnya kalau kita bicara ini kan kita bicara ukuran tercapaian itu bukan melihat dari sisi dokumen, bukan sekedar pemenuhan dokumen. Kalau kita auditor kan sebenarnya bukti, Pak kan. Bukti itu kalau Bapak ngelihat lagi ilmu dasar daripada audit itu ada 15 macam jenis pembuktian namanya. Jenis audit kan Pak, ada namanya dokumen, ada namanya pemenuhan fisik, ada namanya observasi, ada namanya wawancara dan lain sebagainya. Idealnya semua yang 15 itu harus menjadi bagian dari pemenuhan. Jadi bukan pemenuhan dokumen yang sebenarnya harus kita kejar, tapi pemenuhan buktinya gitu. Nah, pemenuhan bukti itu bisa melalui dokumen dan makanya sebenarnya proses penilaian itu bukan proses yang penilaian pada kurun waktu tertentu.
baru, tapi idealnya menjadi proses yang berjalan terus-menerus dalam kurun waktu yang jangka panjang. Saya pikir itu sebagai pengantar framework dari saya, nanti secara teknis nanti akan dilanjutkan oleh Pak Didi, bagaimana sebenarnya lebih banyak esensi daripada proses penilaian yang baru ini. Saya pikir itu, saya persilakan saya kembalikan ke moderator. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.